Adipala tanggal 20 September 2020 bersama saya Budaya dan Bulisa dan Kak Mika. Halo. Dan Kak Duta. Salam sehat dari kami untuk anak-anak yang ada di rumah dan salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera ada pada setiap anak-anak di rumah. Amin. Amin, betul sekali. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita puji nama Tuhan dengan dengar Dia panggil nama saya. Ayo anak-anak, mari kita berdiri, kita bersukaria dan puji nama Tuhan. dengan antusias ya. Ya. Musik. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang begitu besar pada setiap kami ya Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di rumah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir pada setiap mereka ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan 2 orang atau lebih di dalam nama-Mu Tuhan Kau hadir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan ya Tuhan. Bagi mereka yang malas Tuhan, Kau tarik mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera dan sukacita-Mu melimpah pada setiap kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, masa pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama beribadah secara tatap muka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman ya Tuhan. Buka pintu pengertian kami Tuhan, sehingga kami mau mengerti dan mau belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang Nabi Nuh, yang diambil dari Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 8. Selamat menyaksikan. Kisah Nuh ini diambil dari Kejadian pasal ke-6 sampai dengan Kejadian pasal ke-8. Manusia berkembang dan semakin banyak memenuhi bumi. Tetapi kemudian manusia membuat kejahatan di mata Tuhan, sehingga kemudian mendatangkan murka Tuhan untuk melenyapkan manusia. Tetapi Allah kemudian melihat Nuh, seorang yang begitu taat kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Allah pun kemudian mengutus Nuh untuk membuat bahtera. Nuh pun patuh. Bersama dengan anak-anak Sem, Ham, dan Yafet, dibantu oleh beberapa orang, Nuh kemudian membuat bahtera. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh justru dicibir oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang kemudian mentertawai apa yang dilakukan oleh Nuh. Setelah bahtera itu jadi, Allah kemudian memerintahkan Nuh memasukkan semua hewan berpasang-pasangan untuk dibawa masuk ke dalam bahtera. Di dalam bahtera, Nuh telah mempersiapkan sekat-sekat untuk memisahkan binatang satu dengan yang lainnya. Binatang-binatang itu pun segera dimasukkan oleh Nuh secara berpasangan. Ada binatang berkaki 4, ada kawanan burung, termasuk juga binatang melata. Ada domba, sapi, kerbau, harimau, singa, burung unta, kuda, keledai, jerapah, gajah, monyet, dan lain sebagainya. Mereka menempati bilik-bilik yang telah disediakan Nuh. Setelah semua binatang masuk, Nuh pun kemudian mengajak istri, Sem, Ham, Yafet bersama istri mereka masing-masing masuk ke dalam bahtera. Setelah itu pintu bahtera ditutup. Allah kemudian mendatangkan hujan yang begitu lebat hingga akhirnya air bah melanda seluruh permukaan bumi. Bumi tenggelam dan hanya Nuh beserta keluarga bersama dengan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera yang selamat. Air bah menguasai permukaan bumi selama 150 hari. Dan untuk memastikan, Nuh kemudian melepas burung. Hingga akhirnya air bah pun surut. Nuh kemudian mengucap syukur atas penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Allah pun berjanji tidak akan menggunakan air kembali untuk mendatangkan hukuman bagi manusia. Sebagai wujud janji, manusia akan mengingat janji Tuhan melalui pelangi. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini tentang Nabi Nuh. Untuk menutup ibadah kita minggu ini, mari kita angkat pujian dengan pujian berjudul Nabi Nuh. Musik.
hari